Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawanawan. Jadi di video kali ini kita bahas kawat tas lagi ya. Jadi untuk kode ini sebenarnya sudah sering kali kita bahas ya di video sebelumnya, tapi sepertinya pertanyaan dari teman-teman masih banyak sekali ya. Jadi kita bahas lagi karena mungkin hanya sekedar melihat kode masih membingungkan ya, padahal kodenya sama aja untuk pengelasan besi biasa ya. Jadi supaya informasi lebih lengkap kita bahas saja dengan mereknya masing-masing ya. Seperti di video sebelumnya kita sudah bahas dengan mereknya masing-masing juga. Padahal untuk kode sama aja untuk penggunaan pada bengkel las biasa teman-teman ya. Oke, jadi yang kita bahas di video kali ini adalah kawat las dari Kobe Steel ya dengan kode RB26. Jadi yang kita bahas kali ini adalah RB26 dengan ukuran 2,6 kali 350 mm teman-teman. Jadi bisa dikatakan cukup besar ya. Jadi di video yang sebelum-sebelumnya saya sering pakai yang ukuran 2 kali 300 ya, artinya lebih kecil. Oke, kita lihat untuk speknya di sini teman-teman. Jadi kodenya ini seperti yang terlihat di atas, inilah E6013 ya. Kita akan baca kodenya lagi sekarang. Dan ini penggunaan pada mill steel teman-teman ya, baja lunak. Dan tentunya teman-teman perhatikan juga ya himbauan di bawah ini, sebaiknya gunakan pengaman karena gas ataupun uap yang dihasilkan itu cukup bahaya ya untuk paru-paru. Dan kalau misalkan digunakan pada dalam ruangan, sebaiknya pastikan ada ventilasi ya supaya udara juga bisa keluar masuk. Dan gunakan semua pelindung teman-teman ya supaya aman, supaya proses belajarnya juga lebih ya aman lah. Jadi perhatikan semua pelindung ya, kepala, tangan, baik baju, semuanya. Jadi jangan sampai untuk meminimalisir kesalahan lah dalam penggunaannya. Oke, jadi untuk RB26 ini sekitar 5 kilo ya untuk satu kotaknya teman-teman. Ini ukuran 2,6 kali 350 dan ampere yang disarankan di sini itu posisi plat maupun vertikal atau per head itu sekitar 45 sampai 95 ya, sama aja. Dan ini digunakan pada arus AC maupun DC ya, seperti yang teman-teman lihat di sini Kobe Steel. Oke, saya rasa mudah dipahami teman-teman ya untuk penggunaan ampernya. Tinggal diatur aja, nanti kalau misalkan besi yang dilas itu lebih tipis atau bolong tinggal dikurangi aja volumenya. Artinya teman-teman coba aja mulai dari angka 45 ya untuk pengaturan ampernya. Oke, kita lihat untuk kawat lasnya teman-teman. Di sini kode yang kita lihat E6013 ya untuk kode ini. Nah, dimana sebenarnya di video sebelumnya sudah kita bahas juga. Jadi maksud dari kode ini adalah E itu artinya elektroda teman-teman ya. Jadi 60 ini artinya daya tarik atau kekuatan hasil lasannya, yaitu 60 KSI ya. Dan nomor 1 ini sendiri artinya adalah untuk semua posisi pengelasan teman-teman. Jika teman-teman lihat angka yang berbeda atau nomor 2 atau nomor 3 itu maksudnya pengelasan yang lain teman-teman. Nanti kita bahas juga. Dan nomor 3 atau nomor terakhir ini maksudnya adalah komposisi salutan terluar ya, atau balutan terluar dari kawat las ini. Untuk diameter ini kan sekitar 2,6 teman-teman. Nah, dan lapisan terluar ini adalah maksud dari angka 3 yang tadi ya. Oke, nanti di akhir video kita juga akan bahas perbedaan RB26 sama LB52 teman-teman ya. Biasa itu yang sering ditanyakan teman-teman antara RB dengan LB. Oke, kita langsung aja coba untuk RB26-nya teman-teman. Di sini saya gunakan Lakoni 160 ampere. Ini umurnya udah 5 tahun. Tapi pemakaiannya ya bisa dikatakan tidak pernah ada masalah sama sekali ya. Cuman mungkin di sini kita atur ampernya lebih tinggi dari yang disarankan. Bisa jadi karena mungkin pengaruh pemakaian yang agak lama teman-teman ya. Jadi putaran ini agak longgar mungkin beratnya di pengaturan volume. Jadi matangnya yang sempurna biasa kita taruh di sini 110 teman-teman. Untuk pemakaian yang sekarang ya. Bisa jadi kalau mesin teman-teman baru di angka 95 aja udah oke tuh hasilnya ya. Oke, kita cek hasil pengelasannya teman-teman.
Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru mulai proses belajar ya, baru pertama kali mencoba, jadi sebaiknya media yang teman-teman las itu bersihkan dulu dari karat ya, baik itu catnya atau bekas minyak atau apa ya jenisnya yang menghalangi kawat las, sebaiknya dibersihkan dulu supaya kawat lasnya tidak menempel. Oke, jadi seperti peringatan tadi ya, di bungkus kotaknya juga keep dry, tulisannya keep dry ya, jangan sampai kawat lasnya lembab. Jadi itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa kawat las teman-teman tuh lengket teman-teman ya. Jadi untuk mengeringkannya tinggal dijemur aja sampai benar-benar kering supaya penggunaan juga maksimal kembali. Jadi untuk penggunaan pada besi tumpul seperti ini kita tidak perlu ragu lagi teman-temannya untuk mengatur ampere. Lumayan tinggi juga tidak apa-apa ya, atau sampai full aja tidak apa-apa, karena resiko bolong di sini bisa dikatakan tidak ada sama sekali karena ini besi tumpul semua ya. Kecuali kalau pengelasan pada besi kotak, di sini kita harus mengatur ampernya supaya jangan sampai bolong, karena ketebalan besi kotak atau hulu galvanis itu kan beda-beda juga ya. Jadi sebaiknya kita atur ampernya supaya jangan sampai bolong. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mencoba kawat las atau belum pernah sama sekali melakukan pengelasan ya, saya juga pernah upload video cara agar kawat las tidak lengket ya, seperti gambar yang saya tunjukkan. Silahkan teman-teman cek aja nanti di beranda channel Supawan ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, di video sebelumnya juga kita sudah bahas kawat las engka teman-teman. Skema perbedaan dari RJ260 RD460 ya, silahkan teman-teman cek juga. Dan sekarang kita akan membandingkan apa perbedaan antara RB26 dengan LB52 ya. Sebelumnya kita cek dulu hasil dari RB ini. Oke, dan salah satu kelebihan dari kawat las RB26 ini sendiri teman-teman ya, begitu selesai pengelasan truknya itu lebih cepat terbuka ya. Oke, kita cek aja langsung ya. Benda? Kamu jadi main mantok dia nggak beli alung. Oke, jadi pengelasan ini kita lakukan pada besi kotak ya dengan ukuran 4x6 dengan ketebalan 1,8 teman-teman. Di sini kita gunakan ampere sekitar 80 ya, 70 atau 80 tuh hasilnya udah lumayan bagus. Oke teman-teman, lanjut kita ke pembahasan kita selanjutnya ya, yaitu cara membaca semua kode kawat las sekaligus perbedaan antara RB26 dengan LB52 teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan kita cara memahami arti kode ya, supaya teman-teman nggak perlu bolak-balik YouTube lagi untuk melihat arti kode dari semua kawat las ya. Oke, jadi kembali kita bahas ya, untuk E6013 ini adalah kode dari RB26 ya. Tentunya kawat las dengan merek lain juga punya kode yang sama seperti ini, meskipun dengan merek lain. Artinya penggunaannya itu sama teman-teman ya untuk media pengelasannya. Oke, seperti yang tadi ya, E itu elektroda, jadi 60 ini adalah daya tarik kekuatan pengelasannya ya, 60 KSI atau singkatan dari KSI inilah kilopound square in teman-teman ya. Jadi maksudnya di sini kekuatan lasnya ya per 1 in itu adalah 2,54 cm ya, sama dengan 2,54 cm. Dan hasil pengelasan yang 2,54 ini mempunyai daya tarik sekitar 60 kilopound ya. Ini adalah satuan yang biasa digunakan untuk di daerah Amerika atau Eropa teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 1 ini posisi pengelasan teman-teman ya. Jadi untuk posisi pengelasan ini untuk yang kode E6013 artinya semua posisi pengelasan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan angka 2 ya, atau angka 3 ya. Jadi seperti angka yang di bawah ini adalah arti dari
digit keempat ya dari kode Kawatlas teman-teman. Kalau misalkan angka 1 itu teman-teman menemukan di Kawatlas lain angka 2, itu berarti posisi pengelasannya adalah plat dan horizontal. Oke, dan untuk maksudnya posisi platnya adalah tergeletak ya, atau posisi terlentang di bawah posisi pengelasannya. Dan untuk horizontal ini dari kiri kanan atau kanan ke kiri ya, dalam posisi besinya berada di atas lah misalkan. Dan terlanjutnya untuk kalau misalkan teman-teman menemukan posisi angka 3 ya, untuk angka pengganti dari angka yang kita tandai ini, itu maksudnya hanya untuk posisi plat teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan posisi pengelasan maksudnya overhead atau apa, itu bisa dikatakan hampir mirip dengan horizontal ya, cuman posisi pengelasannya itu berada di atas kita, itu overhead teman-teman. Jadi kalau misalkan dikatakan mirip, bisa juga ya untuk horizontalnya. Oke, dan selanjutnya di sini untuk angka terakhir ya, digit terakhir yang angka 3 itu maksudnya adalah komposisi atau jenis saluran elektroda teman-teman. Jadi setiap elektroda itu mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, artinya komposisi atau jenis saluran ini juga berbeda teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman menemukan angka berbeda dari ragam Kawatlas yang lainnya. Jadi 0 sampai 8 ini adalah arti dari angka kode di angka terakhir ya, seperti di E6013 ini adalah arti nomor 3 teman-teman. Jadi kalau misalkan beda angkanya berarti beda juga karena fungsinya juga berbeda. Contohnya pada Kawatlas stainless ya, di sini juga beda untuk angka terakhirnya. Nah, jadi untuk cara proses membaca Kawatlas lain juga ada perbedaan teman-teman, nanti kita akan bahas juga ya. Jadi ini adalah pembahasan untuk pembahasan Kawatlas mau ya, untuk stick class. Oke, lanjut kita pembahasan kita yang utama teman-teman ya. Sorry lama nunggunya. Kita akan bahas perbedaan dari LB52 sama RB26-nya. Oke teman-teman, untuk menyingkat waktu kita langsung aja ya ke poin-poinnya saja. Jadi untuk RB26 ini biasa digunakan pada besi biasa ya, pengelasan ralis, pagar besi, atau bisa dikatakan untuk besi biasa ya, untuk galvanis, baja lunak ya. Untuk LB52 ini sendiri digunakan pada konstruksi berat teman-teman ya, atau bertekanan tinggi atau berdaya beban berat. Jadi biasa digunakan pada konstruksi seperti jembatan atau pengelasan bodi mobil yang bisa dikatakan bergerak ya, atau pada pada konstruksi yang bisa dikatakan dilalui oleh beban-beban yang berat seperti jembatan atau rel kereta api mungkin ya, pengelasan-pengelasan yang bisa dikatakan mempunyai beban yang cukup berat. Oke, jadi dari mana kita tahu bahwa LB ini punya daya tarik lebih kuat atau beban yang lebih bagus, teman-teman ya. Jadi dari kode aja bisa kita lihat kode dari LB52 ini adalah E7016, teman-teman ya. Dari kalau kita cek di sini angkanya berbeda ya. Untuk Kawatlas RB ini 60 untuk daya tariknya, kekuatan daya daya tariknya. Sementara untuk LB ini adalah 70, artinya LB bisa dikatakan lebih kuat ya kalau dibandingkan dengan RB teman-teman. Tapi untuk kesamaannya di sini untuk truknya sama-sama lebih cepat lebih cepat terbuka ya setelah selesai pengelasan. Oke, dan selanjutnya perbedaannya di sini adalah pada angka terakhir teman-teman ya, yaitu pada komposisi atau jenis saluran elektrodanya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, beberapa komposisi mulai dari 0 sampai 8 ya, udah kita jabarkan tadi. Jadi untuk LB ini sendiri untuk komposisi salurannya berbeda dengan E6013 ya, dari kode aja udah berbeda. Otomatis jenis salurannya juga berbeda teman-teman, karena digunakan pada pada media yang berbeda juga ya. Kalau misalkan dibandingkan kekuatan juga tentunya pasti LB juga memang udah lebih bagus teman-teman. Oke teman-teman, semoga pembahasan kita memuaskan di video kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik saran teman-teman, silahkan di kolom komentar ya, kalau misalkan ada kekurangan dari video ini.
Oke, di video selanjutnya kita akan bahas juga untuk kode kawatlas yang lain ya. Tentunya cara ada perbedaan cara penulisan kodenya, kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Subscribe buat yang mau ikutan di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti. Salam sukses buat teman-teman.